Jadi tepatnya anak saya lahirnya itu hari Harbolnas ya, hari belanja online nasional 12.12. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Fauzia Geban. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya ya, mengenai bagaimana sih pengalaman saya lahiran bayi kembar. Apa terjadi kontraksi sebelum melahirkan? Iya, jadi saya sebenarnya tidak pernah mengalami kontraksi yang biasanya dialami oleh ibu-ibu hamil pada umumnya. Padahal kan secara logika, saya tuh malah lahiran kembar pasti lebih sering lah. Bagaimana posisi janin si kembar? Nah, untuk posisi janin saya dari usia 5 bulan sampai usia 8 bulan setengah itu pun, kecuali sebelum melahirkan ya, kan sempat di USG lagi. Nah, itu posisi bayinya selalu sungsang dan melintang. Jadi nggak pernah di posisi yang pas gitu ya. Namun sebelum melahirkan gitu kan di USG terakhir, ternyata posisinya pas. Tapi tidak bisa dilakukan induksi agar bisa lahiran normal karena mengalami kelebihan air ketuban gitu. Jadi harus dilakukan tindakan sesar. Lahir usia kandungan berapa bulan? Jadi lahirnya di usia kandungan 8,5 bulan. Jadi termasuk belum waktu lahir ya. Saya awalnya nggak berpikir kalau akan lahir usia segitu ya, karena ini agak mendadak. Pada saat saya kontrolnya, saya ulur, biasanya kan kontrolnya 2 minggu sekali, ini saya ulur sampai 1 bulan. Akhirnya karena kondisi yang tadi, kelebihan air ketuban dan bener-bener kayak darurat gitu, bayi harus segera dikeluarkan. Kalau enggak, jika terjadi pecah ketuban, itu akan berakibat atau berbahaya bagi jantung bayinya. Nah, karena yang terjadi seperti itu, maka dokter menyarankan untuk segera dilakukan suntik pematangan paru-paru. Nah, ini saya awal kontrolnya itu kan tanggal 10 Desember, langsung aja disuntik. Pada saat itu paginya itu langsung disuntik di daerah, mohon maaf, pantat ya. Itu rasanya ngilu ya, sakit gitu. Katanya fungsinya untuk mematangkan paru-paru dari janinnya. Soalnya ketika dilahirkan belum waktunya, di bawah 9 bulan itu satu organ yang terakhir belum di ini ya, belum sempurna, benar-benar sempurna itu adalah paru-paru. Dalam ini ya, dalam penjelasan dokternya seperti itu, maka wajib dilakukan penyuntikan paru-paru. Nah, awalnya dokternya itu memberikan jadwal tanggal 11 Desember 2019. Tetapi ketika saya mau ini ya, udah rawat gitu tanggal 11-nya itu, ternyata dokternya minta di ini ya, diundur lagi tanggal 12 karena dokternya ingin lebih banyak disuntik pematangan paru-paru, karena ini kan posisinya bayinya ada 2 gitu ya. Jadi lahir sesar ya? Oh ya, jadi ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya lahirannya itu sesar ya. Dan alasannya karena itu kelebihan air ketuban. Walaupun dengan posisi yang pas bisa dilakukan induksi, tetapi jika dipaksa untuk melakukan induksi, maka yang dikhawatirkan adalah jantung dari bayinya itu tidak kuat ya. Jadi bisa pecah lah, istilahnya seperti itu. Tepatnya kapan si kembar lahir? Jadi tepatnya anak saya lahirnya itu hari Harbolnas ya, hari belanja online nasional 12.12. Nah, saya ketika kontrol yang telat itu tanggal 10 Desember. Kaget juga dokternya ketika ternyata air ketuban saya tuh banyak gitu. Ketika saya tanyakan gitu ya, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa air ketuban banyak gitu. Mungkin secara logika orang awam gitu, mungkin saya terlalu banyak minum ya. Ternyata bukan itu. Kata dokternya bisa karena faktor keturunan atau bawaan bayi itu sendiri. Gimana proses awal operasi? Saya dijanjikan operasi tanggal 12.12, cuman ternyata
yang booking tanggal 12 tuh banyak banget. Jadi di sana tuh ada 2 dokter, yang dokter satunya tuh menyarankan pasiennya agar lahiran tanggal itu aja biar bagus gitu, cantik gitu. Sedangkan saya lahiran gitu, mungkin ada beberapa orang yang berpikir saya tuh kayaknya sengaja deh lahiran anak saya tanggal 12 padahal tidak, karena kondisi yang mendadak gitu. Jadi akhirnya harus antri dulu karena booking dari dokter saya itu agak terlambat. Jadi saya dioperasinya itu sorean sekitar jam setengah 4 sore lah, menjelang hampir jam 4 gitu. Gimana proses jalannya operasi? Nah, pada saat saya mau operasi itu kan dilakukan bius ya, yang disuntikkan di tulang belakang. Nah, itu sudah dilakukan oleh dokter anestesi, jadi sudah berhasil dan saya disuruh menggerakkan kaki saya, apa bisa diangkat atau tidak. Ternyata tidak bisa diangkat. Ya udah berhasil kan. Akhirnya langsung aja cepet-cepetan dilakukan tindakan penyobekan di bagian perut. Itu kerasa banget rasa sakit di perutnya. Dan itu sangat luar biasa sakit, dan itu akhirnya saya tegang, kaget, kemudian ya panik semua lah yang ada di ruangan, sampai tidak percaya, masa sih. Jadi saya merasakan 2 sayatan pisau gitu di perut. Kemudian saya teriak sakit-sakit gitu, bilang sama dokternya nggak percaya lu, katanya nggak bisa ngangkat kaki. Akhirnya saya angkat kaki saya, tapi bisa kerasa angkat sedikit. Dan singkat cerita, akhirnya saya dibius tambahan di bagian infus ya, infus tangan. Ya udah nggak sadar gitu, dan saya nggak tahu bayi saya tuh keluarnya bagaimana, bener-bener nggak tahu wajah bayi saya gitu. Dan saya sadar-sadarnya sudah ada di ruang sterilisasi gitu ya, ruang setelah operasi. Dan itu pun saya sadarnya, kalau teman-teman karena di sebagian itu kan 15 menit udah dipindah, atau setengah jam paling lama itu pindah, dikeluarkan gitu ya, dipertemukan dengan keluarga gitu. Sedangkan saya kalau nggak salah 1 jam lebih baru sadar, dan ini bisa dikatakan operasi saya dilakukan yaitu bius total. Berat lahir si kembar berapa? Begitu lahir anak saya itu langsung masuk ke inkubator karena beratnya di bawah 2,5 kilo. Jadi berat pastinya anak saya itu untuk yang laki-laki lahirnya tuh 2,3, untuk yang perempuan 2 kilo. Namun ketika dibawa pulang itu beratnya menurun ya. Jadi 2, ini yang laki-laki 2,2, kemudian yang perempuan 1,9 kilo. Apa kondisi si kembar sehat saat lahir? Iya, jadi begitu lahir langsung masuk ke inkubator, cuman tetap nggak terlalu lama ya, cuman dua hari aja. Katanya semua organnya sehat, dan tangisan bayi saya itu melengking ya, katanya dokter-dokter anak bilang paling menonjol lah, paling melengking sebelum yang lahir-lahir sebelumnya, bilangnya sih gitu. Jadi itu menjadi ini ya patokan bahwa paru-parunya itu berkembang dengan baik, alhamdulillah. Nama si kembar? Nama anak saya Haidar Zafran dan Nada Zafira. Oke, jadi sekian dulu ya informasi atau pengalaman lahiran kembar saya. Mungkin masih ada yang membuat penasaran, bisa ditanyakan di komentar di video saya ini. Nah, mungkin juga teman-teman ada yang ingin menceritakan pengalaman lahiran kembar teman-teman semuanya, atau pengalaman lahiran bayi tunggal. Silakan komen di bawah video saya ya. Sekian dari saya, jangan lupa seperti biasa untuk like, comment, subscribe, dan share channel saya ke sosial media kalian agar channel saya semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum.